إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب العالمين والصلاة القائمة والشرف وبعض الله في الإيمان والإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seseorang yang berusia 70 tahunan duduk di majelis Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini ulama terkenal ya. Ketua Lajnah Daimah Al-Buhuth Ilmiyah, ketua MUI di Saudi Arabia. Duduk 70 tahun orang ini, bersama beliau ada seorang ulama muda namanya Syekh Muhammad Al-Arifi. Kemudian sang kakek ini sambil menulis bercerita bahwa ini Syekh bin Baz ini adalah teman kecil saya, teman main saya. Subhanallah. Tak lama berselang kejadian ini, Syekh Muhammad Al-Arifi pun bertanya-tanya, seandainya bapak yang tadi jadi murid Syekh bin Baz ini menggunakan waktu seperti Syekh bin Baz, mungkin dia akan menjadi ulama terkenal juga, menjadi ulama yang hebat juga. Nah, ini pelajaran buat kita semua, ayah, saudaraku, bapak yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa betapa pentingnya menggunakan waktu dengan baik. Ketika kita membuang-buang waktu, tidak menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan menjadi nothing, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ulama-ulama yang terkenal yang kita kenal hari ini, mereka pasti menjadikan waktu sesuatu yang berharga buat mereka. Karena kita tahu waktu yang sudah pergi tidak akan pernah bisa kembali. Sekarang kita ada di minggu pertama di bulan Februari. Berarti kita masih di periode tahun baru 2025. Sudah berapa ayat Al-Quran yang kita sudah hafal? Sudah berapa hadis yang kita hafal? Sudahkah kita melakukan satu penemuan ini, itu dan yang lainnya? Karena yang pertama kali nanti pada hari kiamat yang ditanya dari hidup kita adalah tentang umur kita. Rasulullah SAW bersabda, lan tazula qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki kita sebelum kita ditanya 4 hal. Yang dahsyatnya pertanyaannya bukan tentang istri anak pertama kali, bukan tentang pekerjaan kita, bukan tentang haji umrah, ibadah yang kita laksanakan. Apa yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama kali? Kita akan ditanya tentang an umrihi fima afnah, tentang umur yang Allah berikan. Sudah kita gunakan untuk apa umur kita? Menambah pahala atau bahkan menambah dosa? Sudahkah kita gunakan untuk belajar ilmu agama atau malah sebalik-baliknya? Malah sebaliknya kita gunakan main game, nonton bola, ya, yang enggak menambah kebaikan di sisi Allah sedikit. Kita akan ditanya tentang umur kita. Kenapa orang kafir masuk neraka?
Sebagian besar karena mereka tidak menggunakan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak berusaha mencari hidayah yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini, sehingga mereka sengsara kehidupannya selama-lamanya di akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, lewat mimbar yang singkat ini saya mengingatkan diri saya dan antum semua, jangan menyepelekan perkara waktu. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in kanadami idza gharabat syamsuhu lam yazid amali naqasa fihi ajali wa naqasa fihi amali." Tidak ada yang bikin saya nyesal dalam kehidupan saya di dunia ini ketika matahari terbenam, umur saya bertambah sementara amal saya berkurang, amal saya kurang. Itu yang paling nyesel. Hari ini saya belum sholat duha, hari ini saya belum baca Al-Quran 1 lembar, hari ini saya belum bersedekah, hari ini saya belum berbuat baik sama orang tua saya. Ini yang bikin saya nyesel selama-lamanya. Karena matahari yang tenggelam hari itu, maka berkurang ajal saya, berkurang jatah hidup saya di dunia. Itu yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Makanya bapak saudara yang dimuliakan Allah, kita akan sering temukan di dalam Al-Quran banyak ayat Allah bersumpah demi waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin, demi waktu malam. Was subhi, demi waktu subuh. Kenapa Allah ingin mengingatkan kepada kita betapa berharganya waktu? Kalau orang kafir barat saja, mereka pernah mengucapkan sebuah statement, time is money, waktu adalah uang, sehingga mereka bekerja nyari uang lebih lama daripada kita. Rata-rata orang barat itu bekerja nyari duit 16 jam, kita satu shift 8 jam. Kenapa? Mereka target hidupnya duit. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, time more than money, waktu itu lebih berharga daripada duit. Waktu lebih berharga dari uang. Kenapa? Target hidup saya bukan dunia tapi akhirat. Maka tidak akan saya melewatkan satu detik pun waktu saya kecuali mendapatkan pahala. Dengan apa? Ada satu amalan tanpa wudu, tanpa menghadap kiblat, tanpa menutup aurat. Apa namanya? Zikrullah. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana mithla zabadil bahr. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, dan itu nggak nyampe 2 menit bapak, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah ampunkan dosanya dia walaupun seperti butiran pasir yang ada di lautan. Allahu Akbar. Betapa sering kita melewatkan hari kita dengan kesia-siaan, begadang, yang mana itu mengganggu kesehatan kita demi hanya nonton Liga Champion yang nggak ada dampak buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan ketika Allah menurunkan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 orang yang jauh dari kerugian. Siapa dia? Yang menggunakan waktu dengan baik. Waktunya digunakan buat apa? 4 hal. Memperkuat keimanan, menambah amal soleh, dan berdakwah di jalan Allah. Tahu kebaikan, cerita ke orang lain. Waktunya dihabiskan untuk dakwah. Kemudian yang keempat, sabar. Sabar menjaga keimanan, sabar beramal soleh, sabar dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Lau ma anzalallah fi hadzal Qur'an illa hadhihi surah lakafat hujjatan 'alaihim." Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat ini saja cukup sebenarnya untuk menjadi hujjah buat manusia. Kenapa? Karena dia berhasil menggunakan waktu dengan baik. Iman, amal soleh, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu kita. Bahkan sebuah jurnal ilmiah mengatakan orang Indonesia menggunakan media sosial rata-rata per hari dari 270 juta masyarakatnya sebanyak 8 jam. Subhanallah, 8 jam. 8 jam Bapak, kurang lebih 5-6 juz Al-Quran kita bisa baca satu hari. Ingat, sekarang kita di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan para ulama adalah Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Jangan harap kita bisa khatam Quran di Ramadan kalau Sya'ban ini nggak jadi bulan Quran buat kita. Jangan harap Ramadan kita berhasil kalau Sya'ban kita lewatkan dengan berleha-leha.
kita lewatkan dengan menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kualitas Islam seseorang dilihat ketika dia menggunakan waktunya. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kualitas Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Muslim tapi menggunakan waktu dalam kesia-siaan, Anda bukan Islam yang terbaik, bukan Muslim yang bagus, bukan Muslim yang berkualitas. Ketika Anda Muslim menggunakan waktunya dengan baik, maka Anda Muslim yang berkualitas. Itu kacamata yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang ulama diceritakan, ya, beliau kalau makan tidak mau makan yang kering. Makanannya itu sup atau roti dicampur dengan air. Ditanya, wahai Syekh, kenapa kita punya banyak waktu makan? Enggak. Makan saya kalau pakai yang berkuah, durasinya lebih pendek daripada saya makan yang kering. Subhanallah. Ada di antara mereka para ulama yang ketika di dalam kamar mandi suruh muridnya membacakan buku tentang ilmu pengetahuan umum. Di dalam kamar mandi suruh anaknya bacain di depan kamar mandi. Tidak mau lewat satupun detik, menit kecuali hal-hal manfaat buat kehidupan dunia dan akhirat. Maka ayo kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Masjid Al-Badar, jangan sampai ketika nanti pada hari kiamat kita mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita dapat kesengsaraan? Kenapa kita tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Karena dulu hidup di dunia Allah berikan kesempatan, tapi kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik. Ada dua kenikmatan yang mayoritas manusia suka menyepelekannya. Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbun katsiri minan nas. Nikmat yang disepelekan manusia, apa itu? Waqt faragh, waktu luang, dan asihah, kesehatan. Kesehatan adalah hal termahal dalam hidup kita. Kalau sudah hilang, maka kita akan mencarinya dengan obat berapapun, dengan bayar dokter berapapun. Kemudian waktu luang, jangan sampai waktu luang kita membuat kita bermaksiat kepada Allah. Isi dengan hal-hal positif, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka demi Allah, dipastikan kita akan bahagia, bukan hanya di dunia, bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الخطبة الثانية أذكركم أن تتقوا الله اتقوا الله كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Belum ada kata terlambat selama ruh masih ada di dalam jasad kita. Kita akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada seseorang, "Kam umruk? Berapa umur kamu?" "Situn sana," kata dia. "Umur saya 60 tahun." Dia bilang apa? Dari umur kamu hari ini sampai kamu mati, kamu akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu fatahayya, kata dia, siap-siap. Lakukan persiapan dengan apa? Menggunakan waktumu untuk amal soleh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Penyakit yang sangat kronis dialami oleh kaum muslimin ketika mereka menyia-nyiakan waktu, membuang waktu dalam kesia-siaan. Kenapa? Li'annal maut yaqta'uka minad dunya. Kalau mati cuma memutusmu dengan kehidupan dunia. Wa anna idha'atul waqt yaqta'uka min daril akhirah wa min Allah. Kalau kamu sudah menyia-nyiakan waktu, berarti kamu sudah memutus mata rantai akhirat dan mata rantaimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya engkau bisa dapat pahala menyambung dengan Allah, menyambung dengan negeri akhirat yang selama-lamanya. Durasinya lebih panjang.
kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Engkau putus ketika engkau menyia-nyiakan waktu. Waktu kalau tidak digunakan dengan baik, pasti syaitan akan masuk membuat kita sibuk dengan maksiat, dengan perbuatan dosa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, waktu yang pernah kita lewati dengan perbuatan dosa, hari ini dan seterusnya kita ganti dengan amal soleh. Kita diberikan hidayah oleh Allah menggunakan waktu untuk berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumina fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur jayshana jayshal muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din min as-suhayniyah wal kayyan wan nasara wal yahud. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istau wa'tadilu, luruskan dan rapatkan safnya. Sufufakum fa inna tasliyata sufuf min tamami shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.